Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini nggak banyak basa-basi, sesuai janji saya akan kasih petunjuk menggunakan krim yang benar. Penting banget untuk kalian tahu bagaimana cara menggunakan krim kalian yang benar. Supaya apa? Supaya manfaatnya itu kalian dapat 100%. Jadi percuma nih, kalau skincare yang kalian pakai ini mahal-mahal sekalipun, kalau cara pakainya salah, nggak dapat manfaatnya di kalian ya. Dan 90% orang masih salah menggunakan skincare-nya. Terutama 90% orang itu salah cara cuci mukanya. Nah, hari ini saya akan jelasin panjang lebar komplit. Dari skincare pagi sampai dengan skincare malam, lengkap. Dan saya praktekin sendiri ya. Kita mulai dari skincare rutin waktu pagi. Jadi pagi hari saya bangun, saya sebenarnya sarapan dulu di bawah ya, bermain dengan anak. Lalu pas mandi, saya mulai skincare rutin pagi saya. Dimulai dari facial wash. Oh ya, semua yang saya contohkan ini menggunakan skincare Gada Skin. Setiap skincare itu mempunyai ingredient yang berbeda, sehingga cara pemakaian agak sedikit berbeda. Tapi inti sarinya semuanya sama. Oke, dimulai dari yang pertama, menggunakan facial wash. Jadi facial wash ini biasanya orang menggunakannya itu banyak banget yang salah. Terlalu cepat rubbing seperti ini, terutama kalau cowok-cowok tuh mandi kayak gini punya, habis itu sudah guyur kan kayak gitu punya, itu salah banget ya, apalagi pakai sabun badan ke wajah ya. Sudah saya jelasin di konten sebelumnya bahwa itu tidak baik ya. Jadi gunakannya ini sudah saya basahi wajah saya dengan air, lalu saya pakai facial wash seperti 2-3 pump ya. Saya rub di tangan saya, jadi menggunakan 3 jari. Perlakukanlah wajah kalian ini benar-benar spesial. Jadi dimasas ya, benar-benar dinikmati ya. Tidak terlalu kasar, juga tidak terlalu lembut ya. Benar-benar dimasas lembut, ditarik ya. Jadi seperti ini ya, kalian masas ya. Di sudut hidung itu penting banget ya. Lakukan pemijatan secara gentle, ya secara lembut, kurang lebih 1 menit ya. Lalu setelah itu bilas dengan air bersih. Jadi bagi kalian ini penting banget, durasinya cuma 1 menit, tidak dirab, juga tidak dimasas terlalu berlebihan, karena justru akan merangsang kelenjar minyak akan tumbuh lebih banyak, jerawat akan tumbuh lebih banyak, terutama bagi kalian yang wajahnya mudah berjerawat ya. Atau kalau kalian rubbing seperti ini punya, jadi ya kalian nggak akan dapat manfaat dari facial wash-nya. Oke? Lalu habis itu dibilas dengan air bersih. Setelah membilas wajah dengan air bersih, penting sekali cara untuk mengeringkan wajah kalian dengan handuk ya. Jangan dirab ya, jangan digosok ya, tapi ditekan-tekan. Jadi kalian tuh perlakukan wajah kalian tuh benar-benar spesial. Apa sih sensasinya setelah mencuci wajah yang benar? Jadi sensasi setelah mencuci wajah yang benar itu adalah perasaan seger ya. Tidak ada perasaan ketarik ya. Jadi kalau misalnya ketarik berarti facial wash kamu itu ngeringin kulit ya. Slashnya terlalu banyak ya, sehingga jadinya nggak bagus. Tidak kesat seperti air, jadi wajahnya ini seperti moist ya. Nah, ini adalah sensasi yang benar setelah mencuci wajah. Lalu setelah mencuci wajah, saya akan apply toner ya. Toner ini penting banget ya. Jadi banyak orang menyepelekan toner ya. Toner itu katanya nggak penting ya. Nggak mencerahkan, nggak ini. Padahal toner ini salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena pada waktu kita mencuci wajah, pH wajah kita itu menjadi basah karena sabunnya. Lalu, pH toner akan membuat pH kulitnya menjadi normal lagi. pH kulit asal. Sehingga apa? Sehingga yang lainnya bisa bekerja dengan maksimal. Itu ada penelitiannya bahwa jika tidak pada pH yang standar kulit, serum yang paling mahal sekalipun tidak akan bekerja maksimal. Jadi kalau misalnya kayak kalian harus mencuci wajah, terus kalian langsung menggunakan serum, kalian nggak dapat manfaat serumnya loh. Jadi kan sayang kalian beli mahal-mahal. Jadi toner ini penting banget ya. Kita akan apply toner, jadi ada 2 cara apply toner. Pertama, semprot langsung ke wajah, habis itu ditatak dengan kapas bersih, atau dengan tangan juga boleh, atau mensemprotkan pada kapas. Kemarin saya menyontohkan dengan menyemprotkan pada wajah, hari ini saya akan contohkan menggunakan kapas. Jadi saya menggunakan kapas bersih. Tidak ditekan terlalu dalam, juga tidak
penyelesaian permukaan saja ya, jadi benar-benar. Dan satu kali lagi, dan ada yang penting ini ya, jadi menggunakan toner itu bukan double cleansing ya. Jadi toner ini fungsinya bukan untuk membersihkan make up, bukan untuk membersihkan, fungsi utamanya itu bukan untuk membersihkan kotoran ya, sebenarnya lebih untuk di cleansing terakhir zat-zat aktif yang ada di facial wash-nya sebenarnya. Sama yang paling penting adalah fungsi utamanya adalah mengembalikan pH kulit ke pH normalnya kulit. Sehingga skincare kamu yang lain tuh bisa bekerja maksimal nih. Oke, selesai menggunakan toner. Biasanya toner ini cepat banget kering. Lalu saya akan menggunakan active ingredient dulu untuk di bagian yang total. Kalau misalnya kalian ada flek, kalau misalnya kalian ada jerawat, oke saya akan pakai ini ada jerawat ya. Saya cari dulu jerawat saya. Oke, ini saya pakai night cream acne. Ya, saya pakai. Jadi yang total spot itu gunakan setelah menggunakan toner sebelum menggunakan serum ya. Jadi ini saya ada jerawat ya. Saya akan total. Oke. Lalu setelah itu saya akan menggunakan serum. Ya, serum ini adalah biasanya serum itu adalah rangkaian skincare yang paling mahal karena active ingredientnya itu biasanya paling tinggi, paling bagus ya. Jadi pastikan kalian menggunakan serum yang benar ya. Ada beberapa cara menggunakan serum ya. Jadi kalian bisa teteskan 3 poin di dahi, kedua pipi, lalu diusap halus di wajah. Atau ada beberapa juga yang mengaplainya pada tangan, di rubbing, habis itu dioles ke wajah. Tapi itu lebih boros ya. Saya akan menggunakan cara yang lebih hemat supaya skincare kamu hemat. Kan? Jadi kan nggak banyak habis duit ya. Jadi ini saya apply di tangan saya, terus saya taruh di 3 titik, saya taruh di kening, saya taruh di pipi, ya. Saya taruh di pipi juga, di hidung, dagu. Lalu saya ratakan dengan kedua tangan saya. Serum ini kayak akan pelembab ya, jadi harusnya itu makainya itu nyaman banget dan adem. Saya nggak suka banget sebenarnya pakai skincare yang buat wajah saya tuh merah kayak udang kebus ya, kayak apa ya, kayak dipaksa kerja rodi kayak gitu ya wajah saya. Oke, ini masih ada sisa, saya akan apply ke bagian leher karena saya pengen bukan hanya wajah saya yang lebih cerah, putih, kenceng, nggak ada kerutan, saya pengen leher saya juga. Jadi yang lucu kalau misalnya wajahnya bagus, ganteng gitu kan, nggak ada kerutan, tapi yang lainnya lehernya berkerut lainnya. Oke, kalau sudah selesai, ini ada satu teknik yang bagus banget. Habis itu kalian keringkan tangan kalian gosok sampai hangat, lalu kalian tekan-tekan. Ini akan membantu penyerapan serum jadi lebih baik dan lebih cepat. Itu ada penelitiannya loh. Yang saya rasakan di wajah saya ini benar-benar lembab, pelampi, kenyal, nggak ada perasaan kering, ketarik, ya tidak ada perasaan panas juga. Ini nyaman banget. Oke, sudah selesai tahapan menggunakan serum, lalu saya menggunakan day cream. Nah, beberapa day cream di dalamnya sudah ada SPF-nya, jadi bagi kalian yang aktivitasnya tidak ke pantai, nggak ada berjemuran yang berlebihan, saya pikir day cream aja sudah cukup, karena kata-kata sekarang ini day cream sudah dilengkapi dengan SPF. Jadi saya menggunakan day cream whitening, nggak ada skin. Kemarin sudah saya jelaskan, ini ada namanya 5 finger tip. Jadi 5 finger tip itu jadi satu telapak tangan untuk satu ujung jari. Jadi kita wajah kita kurang lebih ada 3 ujung jari. Ya kalian bisa menggunakan paling banyak 4 ujung jari ya. Jadi 1, 2, 3. Saya membagi. Dok, apa sih resikonya kalau terlalu banyak? Segala sesuatu yang berlebihan atau terlalu banyak itu tidak akan membawa manfaat yang baik untuk kita ya. Sesuatu yang jelek untuk kita ya. Dikatakan. Biasanya kalau serum itu cepat banget meresapnya. Jadi, kurang lebih nggak sampai 5 menit aja kita sudah bisa apply day cream. Seperti biasa, saya orangnya agak pelit, jadi saya menaruh sisa-sisa krim saya pada leher.
Jadi leher ini saya nggak kasih khusus untuk leher, tapi sisa dari wajah saya kasih untuk leher. Kok kenyal banget loh, dingin, plumpy gitu, enak banget, nggak ada rasa panas, dan kalau kalian aktivitas di luaran itu nggak ada merah-merah kayak udang rebus kayak gitu punya. Nggak asik banget kan ada skincare yang merah kayak udang rebus. Oke, ini skincare rutin pagi saya, lalu kita akan sedikit apply makeup, dan ini akan saya contohkan BB cream, cushion, dan ditambah dengan loose powder. Oh ya guys, ada yang ketinggalan. Jadi ini paling sering ketinggalan sih, menggunakan eye creamnya. Jadi eye cream ini orang nggak pernah masukin ke dalam skincare rutin ya. Padahal eye cream ini penting banget. Tau nggak, aging kita itu selalu dimulai dari mata bawah mata, sampingan mata, dan percuma tuh wajah kalian putih, glowing ya, lebih cerah. Tapi kalau bawah matanya cekung dan hitam, udah kelihatan tua. Nah, jadi menggunakan eye cream adalah kalian ambil dengan jari manis kalian dan ditepuk-tepuk di bawah mata. Nah, seperti ini. Dan kita kasih juga di kelopak mata bagian atas, satu. Lalu di mata sebelah kiri. Nah, lalu ditepuk-tepuk. Tidak di rubbing ya. Tidak digosok ya. Karena apa? Karena kulit bagian bawah mata itu sangat tipis sekali, sehingga kalau kalian rubbing, kalau kalian gosok ya, akan menyebabkan kerutannya tambah banyak dan juga menyebabkan kehitaman bawah mata karena menyebabkan panas. Jadi menggunakan eye cream ini amat sangat penting banget ya. Nah, setelah selesai saya akan menggunakan BB cream. BB cream ini gunakan secukupnya. Saya senang menggunakan BB cream ini sebagai base makeup ya. Ada beberapa orang seleranya masing-masing sih ya. Tapi menurut saya kita harus mengenali permasalahan kulit kamu. Kalau kulit saya ini sebenarnya cenderung berminyak ke normal ya, jadi saya akan menggunakan BB cream. Kalau misalnya kulit kamu itu kering, saya saranin kamu pakai BB cream, itu penting banget. Tapi kalau wajah kamu berminyak banget, jangan cuma pakai BB cream, karena kalau pakai BB cream rasanya itu nanti kayak berkuah kayak gitu wajah kamu ya, karena BB cream ini kan oil based ya, jadi pastikan makeup yang kau pakai itu disesuaikan. Saya biasanya menggunakan di leher juga supaya warna tone-nya sama. Saya menggunakan brush. Pastikan brush yang kalian pakai itu bersih dan dibersihkan setiap 3-4 hari, karena itu akan jadi sarang kuman dan bisa menjadi saya mau ambil kacamata saya nggak ada. Sarang jerawat jadinya. Tipis banget saya pakainya sebenarnya. Lalu bisa disesuaikan sih, jadi kalau kalian ada bekas jerawat, ada flek yang kalian nggak pede, kalian bisa tutupin dengan concealer atau memberikan BB cream yang lebih banyak. Oke, ini sudah selesai menggunakan BB cream. Karena wajah saya berminyak, saya akan kombinasi dengan loose powder. Bedanya kalau loose powder ini lebih kering, lebih matte ya. Nah, bagi kalian yang kulit berminyak, kalian bisa menggunakan BB cream, habis itu kalian gunakan loose powder. Kelebihan loose powdernya di sini ada di atasnya sudah ada brush, dan ini premium banget, lembut banget di wajah kita ya. Jadi kalian bisa ambil. Saya nggak kasih ke semua wajah, saya hanya kasih ke T-zone saya. Jadi T-zone ini adalah daerah yang paling sering kali berminyak, sehingga kayak berkuah gitu. Jadi saya ada kasih di bagian hidung dan di daerah T-zone saya saja. Jadi untuk mengurangi kelihatan berminyaknya. Final touch, saya akan menggunakan cushion. Jadi cushion ini bedak mahal, tapi berkualitas banget dan nutupin pori-pori banget ya. Jadi nggak bisa ditutupin dengan BB cream, ditutupinnya pakai cushion guys. Cushionnya enak, ini premium banget nih. Kalian bisa ambil, tep, ya. Biasanya saya satu kali pencet itu untuk semua wajah, jadi terbagi. Karena tadi kan sudah menggunakan BB cream, ini final touch aja, jadi dia akan menutup pori-pori. Zaman sekarang ya, ini saya contohnya, zaman sekarang tuh pakai makeup tuh biasa aja kali.
Penampilan itu zaman sekarang ini amat sangat penting banget ya. Nggak ada tuh yang namanya kalau cowok pakai skincare jadinya pasti homo, cowok pakai skincare jadi kayak cewek, nggak ada. Yang ada zaman sekarang kalau cowok pakai skincare kulitnya bagus, sehat, kelihatan keren, kelihatan ganteng, tuanya lebih ganteng lagi. Zaman sekarang cuy, penampilan itu penting banget. Kalau ada yang ngomong kayak cewek banci, sorry banget, saya punya 3 anak. Tuh, jadi bagus banget. Ngeblend, pori-porinya semuanya ketutup banget, dan perawatan kulit saya komplit banget, jadi jangka panjang akan mencerahkan wajah saya. Saya siap untuk beraktivitas, tapi sebelum beraktivitas, saya akan menggunakan body lotion. Hop, body lotion. Jadi body lotion ini, ini best sellernya Athena banget ya. Karena harumnya itu enak banget, dan juga ini lembut, nggak lengket, mutihin. Orang jangka panjang itu kalau pakai itu kelihatan lebih putih. Ya. Berapa lama sih saya pakai skincare rutin kalau pagi hari? Kurang lebih saya nyiapin waktu sekitar 15-20 menit selesai kali ya. Sebenarnya itu sudah lama banget sih. Bagian dari kalian menghargai sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kalian. Sebenarnya saya pakainya hampir ke semua tubuh. Kalau di sini kan nggak enak tuh dilihat, saya buka-buka. Jadinya enak banget, dan di dalamnya sudah ada SPF-nya juga. Jadi sekarang semua tubuh saya ini terlindung dengan sunscreen, sunblock ya. Jadi saya siap beraktivitas di luar. Kalau misalnya saya pergi ke tempat yang panas-panasan nih lama, saya akan reapply sunscreen saya. Sana kerja. Capek banget guys habis kerja. Jadi kita akan skincare rutin pada waktu malam. Jadi saya pulang, saya mandi. Ya, sebelum saya mandi, saya akan membersihkan wajah saya dengan double cleansing. Ini saya menggunakan micellar water. Jadi double cleansing itu sebenarnya ada 3 macam. Satu menggunakan oil balm, yang kedua oil cleansing, yang ketiga micellar water. Gunakan sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Karena wajah saya berminyak, saya akan menggunakan micellar water yang nggak masuk ke oil base ya. Karena kalau wajah berminyak pakai oil base biasanya akan lebih banyak komedonya. Ya, kalau pengen aman bagi kalian ya pasti pakai aja semuanya micellar water. Ini micellar water ini bisa cocok untuk semua suasana wajah. Sebelum saya hapus ya, saya sambil cerita ya. Nyaman banget loh. Jadi waktu saya pakai skincare, saya pakai kosmetik dengan menggunakan Goddess Skin ini ya. Jadi saya tuh ngerasa nyaman banget, nggak ada rasa panas, nggak ada rasa seperti berminyak kayak gitu punya ya. Jadi kerjanya itu pede banget saya ya. Kalau kerja pede itu jadi berprestasi kalau kerja. Tuh kan, jadi disayang bos. Oke, jadi penting banget guys ya. Jadi saya sudah membersihkan wajah saya dengan micellar water semua ya. Lalu setelah menggunakan micellar water, kalian punya 2 opsi nih. Yang pertama, mencuci wajah kalian lagi dengan facial wash. Facial wash cukup digunakan sehari 2 kali, jadi pagi dan malam atau pagi dan sore. Pada waktu kalian mandi sore boleh, atau sebelum tidur. Kalau saya milihnya sebelum tidur. Jadi saya mandi biasa aja, bilas wajah saya biasa aja. Lalu saya bermain dengan anak-anak, makan, dan sebelum tidur saya akan mulai skincare rutin malam saya. Jadi saya bersihkan wajah dengan facial wash lagi. Nggak usah saya contohin lah ya, tadi sudah. Capek kerjain di sini facial wash. Lalu sebelum saya apply semuanya, seminggu 2 kali saya menggunakan masker. Masker ini penting banget ya. Hari ini saya akan contohkan, ini menggunakan green tea masker. Nah, ini saya menggunakan green tea clay mask. Jadi ini untuk mencerahkan, melembabkan, ada moisturizer-nya juga di dalamnya. Di konten saya sebelumnya kalian bisa tonton atau kalian bisa klik link di bawah ini bahwa saya tidak menyarankan menggunakan masker peel off yang seperti lem yang ditarik seperti itu punya. Lalu masker apa dok yang dokter sarankan? Nggak hanya merek Goddess Skin sih, bebas sih. Kalian mau gunain masker merek apa aja boleh, tapi saya tidak sarankan menggunakan yang ditarik seperti lem. Jadi saya menyarankan untuk dicuci atau sheet mask saya pakai. Jadi kalau ada yang ngomong dengan saya, semua dokter itu semua dilarang. Enggak kok, saya banyak yang saya off, banyaknya yang saya okein. Tapi yang biasanya hits itu yang justru berbahaya. Saya nggak tahu, kalian seneng banget sih yang bahaya banget. Ini ada green tea-nya, jadi ada exfoliating-nya juga dalamnya.
Rasanya itu nyaman, dingin, seger. Nah, jadi exfoliatingnya itu ringan banget, nggak ada cekit-cekit kayak gitu. Oh. Nah, biasanya saya kombinasi dengan Charcoal Clay Mask. Apa bedanya? Kalau Charcoal Clay Mask ini lebih untuk ngangkat kulit mati, sama dia mencegah timbulnya komedo ya. Dan juga bagus banget untuk yang punya kulit berminyak. Nah, saya biasanya kombinasi ini hanya ke bagian hidung saja. Jadi bagian hidungnya saya akan pakai Charcoal Clay Mask. Nah, lalu saya akan diamkan 15 menit, lalu habis setelah itu saya bilas bersih. Nah, penting nggak sih mengikuti aturan? Penting banget ya. Jadi, skincare ini dibuat dengan aturan di dalamnya. Jadi, ada tata cara penggunaan yang baik dan benar, supaya apa yang kalian kerjakan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya banyak banget yang gunain skincare tuh banyak banget, jadi dioles banyak-banyak kayak gitu punya. Supaya apa? Supaya cepet putih, padahal enggak. Kalian bayangin aja kalau kalian makan Panadol ya, 1 tablet, harusnya dosisnya 1 tablet. Kalau kalian makan 3, apa yang terjadi? Nyeri lambung, bisa jadi efek samping yang lainnya. Nah, begitu juga dengan menggunakan krim. Jadi kalau kalian kebanyakan, nanti kalian ngomong, kok beruntusan ya? Kok apa ya kayak gitu punya? Kok terjadi seperti ini ya? Karena memang tidak sesuai dengan cara pakainya. Jadi skincare yang bagus sekalipun kalau cara pakainya salah ya nggak efektif. Ini saya biasanya sambil main handphone. Seperti biasa, jangan dirabing, tapi ditepuk-tepuk dengan handuk yang bersih ya. Rasanya itu wajah saya ini seger banget, nggak ada rasa ketarik, fresh banget, dan nggak kering ya. Enak banget, nyaman banget nih. Lalu saya menggunakan skincare rutin malam saya lanjutin. Biasanya saya menggunakan masker ini 1 minggu 2 kali. Paling lama sih 1 minggu 1 kali ya saya pakai, tidak lebih sering daripada itu. Kecuali kalau kalian pakainya sheet mask. Sheet mask itu bisa digunakan setiap hari. Setiap masker mempunyai aktif ingredient yang berbeda-beda. Jadi kalau aktif ingredient yang gak ada skin, kalian boleh pakai seminggu 2 kali. Dan juga bagi kalian yang pernah pakai produk berbahaya nih, sudah pernah pakai krim abal-abal sebelumnya, saya saranin banget kalian pakai ini. Karena Green Tea Clay Mask atau Charcoal Clay Mask ini bisa narik zat aktif yang berbahaya yang dulu kalian pernah pakai, yang tertinggal di residu kulit kalian. Jadi ini bagus banget. Tidak pakai detox, nggak pakai purging ya. Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan toner. Lalu sebelum menggunakan serum, saya menggunakan eye cream karena saya benar-benar menjaga kelembapan di bawah mata saya supaya nggak timbul kerutan. Percuma yang lain kenceng, tapi kalau bawah matanya kerutan dan hitam tuh kelihatan tua banget ya. Lalu saya menggunakan active ingredient juga untuk bagian jerawat saya topol. Lalu saya menggunakan serum. And then yang terakhir saya akan menggunakan night cream whitening. Jadi night cream whitening ini ingredientnya banyak banget ya. Jadi bagi kalian jangan di skip dan juga jangan dipakai terlalu tebal. Jadi saya pengen ngomong nih, ada beberapa skincare yang partikelnya itu nano dan itu bagus banget ya. Jadi jangan kalian pikir harus kasih banyak supaya misalnya meresap dan hasilnya bagus. Nggak juga sih. Kalau skincare-nya nano sebenarnya kalian pakai di tangan, ditepuk-tepuk, pakai di tangan loh. Bayangin kalian gosok di tangan, terus kalian tepuk-tepuk aja itu ada hasilnya loh. Apalagi kalau kalian oles di wajah, oles tipis aja sebenarnya itu sudah banyak banget hasilnya ya. Jadi ini 5 finger tip tetap ya. Oke. Sampai hidung. Oke. Setelah itu saya ratakan gentle banget ya. Jadi nggak boleh di pokoknya bagian wajah ini harus diperlakukan spesial karena orang itu yang memang menilai sesuatu itu dari wajah dulu, bukan dari dompet. Kalau cowok dari dompet, kalau wanita dari penampilannya, dan itu lumrah. Dan saya akan melanjutkan dengan menggunakan serum. Ya, proses saya praktekin lagi, tepuk-tepuk. Seperti biasa saya hangatin, lalu menggunakan krim malam, dan tidak lupa menggunakan eye cream. Lalu saya tidur, dan bangun pagi saya mengulangin rutinitas yang sama. Jadi wajah saya ini rasanya itu
aset yang paling berharga ya. Kenapa? Zaman sekarang ini aset ini bukan cuma mobil ya. Mobil aja kamu rawat loh. Jadi bagi kalian yang punya mobil, kalian masukin bengkel, kalian cuci, kalian masukin apa ya? Cucinya itu bahkan cuci yang bagus punya. Apalagi kalau misalnya mobil kalian yang mahal ya. Apalagi wajah kita nih, nggak ada spare partnya. Enak mah. Kalau saya misalnya beli Alphard, rusak bisa beli lagi. Kalau muka saya rusak, mau beli di mana? Nggak ada tuh spare partnya. Maka itu kalian harus menghargai diri kalian sendiri, menjaga aset kita dengan baik. Seger banget loh, sumpah. Saya pegang baju saya ini seger banget. Saya siap tidur. Dan saya merasa apa yang saya lakukan ini benar-benar worth untuk diri saya sendiri. Ya, benar-benar ngerasa ini bukan beban saya, tapi saya senang banget merawat diri saya. Bukankah merawat diri itu adalah bagian dari ibadah? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pastikan kalian dapat giveaway-nya dengan cara kalian subscribe dan kalian share sebanyak-banyaknya. Bye. Minggu depan kita akan bahas tentang single akhlak.